Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almost the same as the simple future. The events that are conveyed in the tense that we will study will still happen in the future. It's just that the sentence is accompanied by an explanation that the events are happening in the future. Hampir sama dengan simple future, kejadian-kejadian yang disampaikan pada tenses yang akan kita pelajari kali ini masih akan terjadi di masa yang akan datang. Hanya saja, di dalam kalimatnya disertai dengan gambaran-gambaran bahwa kejadian-kejadian tersebut sedang terjadi di masa yang akan datang. Mari kita bahas bersama. Future continuous tense. Future continuous tense. Waktu berlangsung akan datang. Future continuous tense used to express an activity or event that will be taking place in the future. Jadi, future continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang akan sedang berlangsung pada masa yang akan datang. Sama dengan bentuk simple future, future continuous tense juga menggunakan kata bantu shall atau will, dengan catatan kata bantu shall biasanya dipasangkan dengan subjek I dan we. Sedangkan kata bantu will dipasangkan dengan subjek yang lain, yakni you, they, he, she, it, dan lain-lain. Tetapi subjek I dan we juga diperbolehkan menggunakan kata bantu will. Jadi will bisa dipasangkan dengan semua subjek, baik orang pertama tunggal maupun jamak, orang kedua tunggal maupun jamak, serta anggota orang ketiga tunggal maupun jamak. Kemudian verb atau kata kerja pada tenses ini menggunakan verb atau kata kerja bentuk pertama ditambah ing untuk semua bentuk kalimat, baik afirmatif atau kalimat positif, kalimat negatif, maupun interrogatif. Lalu bagaimana dengan structure atau susunan membuat kalimat future continuous? Susunan atau rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, susunannya adalah subjek, lalu kata bantu shall atau will, lalu be, kemudian verb bentuk pertama ditambah ing. Kemudian untuk membentuk kalimat menyangkal atau negatif, rumusnya adalah subjek, lalu kata bantu shall atau will, ditambah not, lalu be, lalu verb bentuk pertama ditambah ing. Sedangkan untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif, kata bantu terlebih dahulu seperti biasanya di awal kalimat atau sebelum subjek. Lalu subjek, lalu be, kemudian verb bentuk pertama ditambah ing. Oke. Perhatikanlah contoh-contoh kalimat berikut. Yang pertama, I shall be speaking English in the next meeting. I shall not be speaking English in the next meeting.
Shall I be speaking English in the next meeting? Saya akan sedang berbicara bahasa Inggris pada pertemuan yang akan datang. Saya tidak akan sedang berbicara bahasa Inggris pada pertemuan yang akan datang. Apakah saya akan sedang berbicara bahasa Inggris pada pertemuan yang akan datang? Contoh yang kedua, they will be climbing mountain tomorrow. They will not be climbing mountain tomorrow. Will they be climbing mountain tomorrow? Mereka akan sedang mendaki gunung besok. Mereka tidak akan sedang mendaki gunung besok. Apakah mereka akan sedang mendaki gunung besok? Contoh yang ketiga, my cousin will be staying in my house tonight. My cousin will not be staying in my house tonight. Will my cousin be staying in my house tonight? Saudara sepupu saya akan sedang menginap di rumah saya malam nanti. Saudara sepupu saya tidak akan sedang menginap di rumah saya malam nanti. Apakah saudara sepupu saya akan sedang menginap di rumah saya malam nanti? Lalu contoh kalimat yang keempat berikut ini, sebenarnya susunannya sama, hanya saja terdapat peristiwa yang lain setelah kalimat utama sebagai lanjutannya, yakni untuk menunjukkan syarat. Contohnya adalah, I shall be coming to your house if you invite me tonight. I shall not be coming to your house if you invite me tonight. Shall I be coming to your house if you invite me tonight? Saya akan sedang datang ke rumah kamu jika kamu mengundang saya malam nanti. Saya tidak akan sedang datang ke rumah kamu jika kamu mengundang saya malam nanti. Apakah saya akan sedang datang ke rumah kamu jika kamu mengundang saya malam nanti? Nah, the next meeting, tomorrow, tonight, merupakan beberapa contoh signal time yang digunakan dalam future continuous tense ini. Dan tanda waktu atau signal time yang lain juga tidak jauh berbeda dengan signal time atau tanda waktu yang digunakan dalam simple future tense. I think this tense is also not too complicated to understand. The even confident in the center are almost the same as the simple future. Hope it's useful. See you in the next meeting, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.